Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Marilah kita awali hari ini dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami disapa oleh firman kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang akan kami dengar, kami dikuatkan dan diberi hikmat menjalani hari yang Tuhan berikan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Sabtu 26 Juni 2022 tertulis pada kitab Hagai pasal 1 ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada tahun 538 sebelum Masehi, orang Yehuda kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Mereka membawa optimisme atau kegairahan baru untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka meletakkan dasar pembangunan bait suci. Dapat kita baca dalam Esra pasal 5 ayat 16. Namun kesulitan mereka hadapi, kegagalan panen dan kekeringan. Orang-orang di sekitar mereka melemahkan semangat umat Yehuda sehingga mereka takut meneruskan pembangunan rumah Tuhan. Karena itu mereka menganggap saatnya tidak tepat untuk membangun rumah Allah. Dapat kita baca dalam Esra pasal 4 ayat 4 dinyatakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius Raja negeri Persia. Berhentinya mereka membangun rumah Tuhan, orang Yehuda lebih sibuk dengan kepentingan sendiri. Mereka mendirikan rumah mereka dipapani dengan kayu aras, sementara bait suci dibiarkan menjadi reruntuhan, di mana cara hidup mereka hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak kepada Allah dan pekerjaannya. Maka Allah mengingatkan mereka dan menyadarkan pemimpin bangsa Jerubabel, Bupati Yehuda, melalui Hagai agar mereka membangun kembali bait Allah dengan pernyataan dalam Hagai 2 ayat 9, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Hal ini mau mengatakan kepada mereka supaya tidak perlu takut kekurangan emas atau perak untuk membangunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa persediaan Allah tidak terbatas untuk membangun bait Allah. Lalu Tuhan menggerakkan semangat mereka kembali untuk melakukan pembangunan rumah Tuhan yang sudah tertunda. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keadaan seperti ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang tidak percaya saat ini. Semangat untuk melayani Tuhan sudah meningkat kendor. Ada banyak orang tidak pernah mau mengorbankan waktunya bagi pekerjaan Tuhan, tetapi selalu ada waktunya untuk melakukan banyak hal bagi diri sendiri. Ada banyak orang menghabiskan waktunya berjam-jam memainkan gadget, sedangkan untuk meluangkan waktu berdoa saja, membaca Alkitab tidak ada waktu. Dari firman hari ini kita belajar, selalulah lebih dahulu mendahulukan pekerjaan Allah dari pekerjaan kita. Dan selalulah mendahulukan pembangunan bait Allah dari rumah kita sendiri. Amin. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.